Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hairiah dengan NIM 120207214443. Saya dari kelas Ilmu Hukum C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya sajikan sebagai salah satu pemenuhan tugas tengah semester dari pembelajaran hukum laut. Baik, di sini saya telah menyediakan 3 materi. Yang pertama ada laut teritorial, yang kedua ada garis pangkal, dan yang ketiga ada zona tambahan. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai laut teritorial. Untuk pengertian sendiri mengenai laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang menjadi daratannya hingga perairan pedalamnya. Nah, terkhusus untuk negara Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Mengenai status hukum laut teritorial, itu berdasarkan pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 konvensi yang mana menegaskan tentang status hukum laut teritorial. Ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya, yang mana singkatnya semua itu merupakan bagian dari wilayah negara pantai dan oleh karena itu harus tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut. Dalam suatu negara yang mana merupakan kepulauan, wilayahnya dan juga kedaulatannya meliputi perairan kepulauan. Namun, di dalam pelaksanaannya, kedaulatan itu harus tunduk pada kedaulatan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 sebenarnya itu sejiwa atau senapas pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2, serta pasal 2 konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan dari konvensi hukum laut Jenewa yang disahkan pada tahun 1958. Hanya saja sebagai formalitas dan lebih tegas serta lebih rincinya lagi. Selanjutnya kita akan masuk mengenai lebar laut teritorial. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1973 sampai 1982 ternyata berhasil mencapai kata sepakat sehingga sudah terdapat keseragaman mengenai lebar laut teritorial tersebut, yaitu maksimal 12 mil laut ukuran dari garis pangkal, yang mana berbeda dengan Konvensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 sampai 1960 yang tidak berhasil mencapai kata sepakat tentang lebar laut teritorial tersebut. Nah, pada akhir dawarsa 60-an, 70-an, 80-an hingga saat ini, klaim tentang lebar laut teritorial itu mulai mengalami pergeseran, yang mana pergeseran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran terjadinya klaim tentang lebar laut teritorial. Nah, yang pertama itu ada kemajuan yang sangat pesat dari teknologi militer, pertahanan dan keamanan antara lain dengan keberhasilan yang membuat persenjataan dengan daya jangkau yang sangat jauh dan lintas benua, sehingga teknologi persenjataan yang konvensional menjadi kurang berarti lagi. Untuk menyerang suatu negara, itu tidak diperlukan lagi militer negara itu menyerang mendekati laut teritorial negara pantai yang menjadi sasaran penyerangannya. Nah, penyerangannya itu sudah dapat dilakukan dari wilayah daratan ataupun perairan dari negara penyerang yang teknologinya sudah sangat maju. Kita lihat lagi yang kedua, faktor yang kedua mengatakan demikian pula kemajuan yang sangat pesat dari teknologi non-militer seperti teknologi kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang mengakibatkan negara-negara maju yang teknologinya tergolong maju dengan mudah mengeksploitasi sumber daya alam dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang yang teknologi kelautannya belum maju, sehingga akan menjadi kurang bermakna lagi bagi mereka yang mengklaim laut teritorial itu lebar dan luas jika tidak didukung dengan klaim laut teritorial itu lebar dan luas yang didukung oleh penguasaan teknologi kelautan yang unggul. Yang ketiga, ada kedua faktor yang di atas menimbulkan pergeseran isu-isu dari isu lama menjadi isu baru yang kemudian semakin berkembang. Dari penguasaan atas laut teritorial yang lebar dan luas bergeser menjadi penguasaan atas sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang terkandung di dalam perairan laut, baik laut teritorial maupun laut lepas.
Demikian pula sumber daya alam yang terdapat di dalam dasar laut ataupun dasar laut lepas. Namun tidak hanya di dalam laut, ternyata di dalam tanah di bawahnya, baik yang terdapat di bawah laut teritorial yang tunduk pada yurisdiksi nasional, maupun yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawah yang berada di luar yurisdiksi nasional negara-negara. Nah, semua faktor di atas pada ujungnya merelatifkan kedaulatan negara. Bahkan kedaulatan negara semakin menjadi transparan, terutama dalam konteks globalisasi dunia seperti sekarang ini. Dan diperkirakan juga masih akan terus berkembang pada masa-masa yang akan datang. Negara-negara hidup dalam kondisi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhinya. Tidak ada jalan lain selain daripada kesediaan untuk berkompromi dalam mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial tersebut. Itulah beberapa faktor mengenai pergeseran lebar laut teritorial tersebut. Selanjutnya kita akan masuk mengenai garis pangkal. Nah, untuk pengertian garis pangkal ini berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982, garis pangkal ini juga dapat disebut dengan baseline atau garis pangkal adalah imaginary line yang ditarik pada garis-garis pulau terluar pada waktu air laut itu surut. Nah, berdasarkan UNCLOS 1982, ternyata garis pangkal ini terdapat 3 macam garis pangkal. Nah, yang pertama itu adalah normal baseline atau garis pangkal normal. Yang kedua ada straight baseline, yaitu garis pangkal lurus. Dan yang terakhir ada archipelagic straight base, yaitu garis pangkal lurus kepulauan. Nah, ketiga macam garis pangkal ini boleh digunakan secara bersamaan tergantung pada bentuk pulau dan kondisi geografis suatu negaranya. Nah, yang pertama kita akan masuk normal baseline. Nih, normal baseline. Normal baseline atau yang disebut juga sebagai garis pangkal normal, yang mana merupakan garis pangkal yang pertama kali digunakan oleh negara-negara, yang mana dimaksud garis pangkal tersebut adalah garis pangkal yang diukur dari garis air rendah di sepanjang pantai yang mengikuti bentuk pulau tersebut yang masih diakui hingga saat ini. Nah, dapat dilihat dari PPT yang telah saya buat. Ini adalah gambar dari garis pangkal. Ini merupakan garis pangkal. Nah, garis pangkal ini ternyata secara historisnya dan tradisional sudah dikenal sejak permulaan lahirnya dan berkembangnya pranata hukum laut yang berupa laut lepas dan laut teritorial. Bahkan garis pangkal normal itu masih diakui hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa garis pangkal normal sebagai garis yang merupakan tempat atau titik dalam mengukur lebar dari laut teritorial tersebut. Secara umum, garis pangkal normal ini ditarik pada pantai pada waktu air laut itu surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai. Garis air yang merupakan pertemuan antara perairan laut dan daratan pantai, itulah yang disebut dengan garis air rendah. Jadi secara umum, garis pangkal normal ini sejajar dengan arah dari pantai yang bersangkutan. Penarikan garis pangkal normal tentu saja akan lebih mudah jika pantai tersebut relatif lurus dan di depannya langsung berhadapan dengan perairan laut. Nah, yang kedua itu ada straight baseline, yaitu garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Garis pangkal lurus sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 3 mengatakan bahwasannya garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah yang menjorok paling jauh ke arah laut pada delta atau kondisi alamiah lain tersebut. Nah, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung atau disebut juga garis pangkal lurus ini diadopsi oleh Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan dicantumkan sebagai salah satu jenis pangkal di samping garis pangkal normal, sebagaimana dapat dijumpai di dalam pasal 4 ayat 1-6 Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Nah, di dalam garis pangkal lurus dari ujung ke ujung ini atau garis pangkal lurus
terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 konvensi, yang mana dia menyatakan yang pertama, di tempat di mana garis pantai menjorok itu jauh ke dalam dan menikung ke dalam daratan. Yang kedua, jika terdapat suatu pulau, deretan ataupun gugusan pulau di sepanjang pantai di dekatnya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, di tempat di mana garis pantai menjorok jauh ke dalam menikung ke dalam daratan. Dalam hal butir A, pantai yang dimaksud adalah garis pantai terdapat teluk pada mulut sungai ataupun lekukan-lekukan pantai lainnya tanpa memandang apapun. Oleh karenanya, pantai seperti ini, maka garis pangkalnya itu cukup ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari kedua sisi pantai yang merupakan teluk atau mulut sungai. Garis pangkal inilah yang disebut dengan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Garis pangkal lurus ini memotong atau memisahkan bagian laut pada sisi di dalamnya dengan bagian laut pada sisi di luarnya. Bagian laut yang terletak pada sisi di dalamnya, misalnya bagian laut yang terletak di dalam teluk atau mulut sungai ini disebut perairan pedalaman. Nah, untuk poin B, jika terdapat suatu pulau deretan atau gugusan pulau di sepanjang pantai di dekatnya. Dalam hal butir B, pantainya sendiri tidak menjorok atau menikung ke dalam, melainkan itu dia relatif lurus dan arahnya secara umum itu tergolong biasa atau normal saja. Namun, di dekat atau di depannya terdapat sebuah pulau, deretan pulau, ataupun gugusan pulau. Pada pantai semacam ini juga dapat dilakukan penarikan pangkal lurus dalam menentukan lebar laut teritorialnya. Nah, penarikan garis pangkal lurus itu dilakukan dengan menghubungkan titik terluar dari garis pada pantai dari daratannya dengan titik terluar pada pantai dari daratan pulau di depannya itu. Atau, jika berkenaan dengan deretan pulau, maka penarikan garis pangkal lurusnya di samping dengan menghubungkan titik terluar pada pantai deretan dengan titik terluar pada pantai dari pulau di depannya, juga dengan menghubungkan titik-titik terluar dari setiap pulau yang berderetan itu. Sedangkan jika berupa gugusan pulau, dilakukan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang terluar dari gugusan-gugusan pulau tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk archipelagic straight baseline atau garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal lurus kepulauan ini adalah garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau, yang mana terluar yang satu dengan titik-titik terluar pulau yang lain yang ada di dalam suatu negara, seperti yang telah saya terangkan dalam gambar. Nih, ini merupakan garis pangkal lurus dari kepulauan. Ini dapat dilihat. Nih, mengenai garis pangkal kepulauan ini telah diterangkan di dalam pasal 47 ayat 1 sampai 9. Pertama-tama ayat 1 menegaskan hak negara kepulauan untuk menetapkan garis pangkal kepulauan. Selanjutnya ditegaskan tentang cara menarik garis pangkal kepulauan, yakni dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering dari kepulauan itu. Akan tetapi ayat 1 tersebut juga menyertai dengan suatu syarat, yakni berkenaan dengan garis pangkal termasuk pulau-pulau utama yang merupakan suatu area di mana perbandingan antara area perairan dan area daratan, termasuk atol-atol 1:1 dan 9:1. Selanjutnya ada beberapa syarat lain. Yang pertama yaitu seperti ditegaskan pada ayat 2 bahwa panjang garis pangkal kepulauan itu tidak boleh melebihi dari 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan. Diperkenalkan melebihi dari panjang tersebut hingga pada panjang maksimum 125 mil laut. Nah, di dalam straight baseline ini juga terdapat dalam ayat 6 yang mana menegaskan ada 3 macam hak dari negara yang berdampingan dengan sebuah negara kepulauan, yakni yang pertama, hak-hak yang sudah dinikmati dan dilaksanakan secara terus-menerus atau turun-temurun oleh negara yang bersangkutan pada perairan kepulauan dari negara kepulauan itu.
Nah, hak-hak semacam ini yang disebut dengan hak-hak tradisional, seperti hak-hak dari nelayan-nelayan untuk menangkap ikan, hak-hak kapal niaga atau militer untuk berlayar pada perairan kepulauan tersebut. Yang kedua, ada kepentingan-kepentingan lain juga ada jauh dari sebelumnya. Maksudnya di sini adalah kepentingan yang telah ada sebelumnya untuk menjaga keamanan wilayah, baik wilayah daratan maupun perairan di area perairan kepulauan suatu negara. Kepentingan untuk menjaga pantainya terhadap tindakan ilegal dari pihak ketiga, dan kepentingan untuk menjaga pantainya dari pencemaran lingkungan yang bersumber dari perairan kepulauan tersebut. Dan yang terakhir ada hak dari negara pantai yang bersangkutan yang disepakati dan dirumuskan di dalam suatu perjanjian antara negara kepulauan dengan negara yang bersangkutan. Nah, untuk itu dirumuskan dalam suatu perjanjian antara negara kepulauan dengan negara yang bersangkutan ataupun hak-hak lainnya yang berdasarkan atas izin dari negara kepulauan tersebut. Itulah hasil dari ayat 6 yang menegaskan beberapa hak dari sebuah negara kepulauan. Selanjutnya kita masuk mengenai materi penetapan garis pangkal secara kombinasi. Dikatakan di sini garis pangkal normal itu sama dengan garis pangkal pantai yang normal dan tidak ada liku-liku, maka dia disebut dengan garis pangkal normal. Nah, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dapat dikatakan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung apabila pantai yang berliku-liku atau terdapat pulau, gugusan, dan deretan pulau. Maksudnya di sini adalah pada pantai yang normal atau biasa atau tidak ada liku-liku atau tidak ada pulau, gugusan, atau deretan pulau di depan pantainya, negara itu menetapkan garis pangkal normal atau negara itu menetapkan suatu garis pangkal normal. Sebaliknya, jika suatu negara itu memiliki pantai yang berliku-liku ataupun terdapat pulau, gugusan, dan deretan pulau, maka yang digunakannya itu atau dia tuh harus menetapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Itulah penetapan garis pangkal secara kombinasi. Nah, tidak lepas dari itu, bahwasanya negara kepulauan yang tentu saja terdapat mengkombinasikan penerapan 3 macam garis pangkal itu. Pada pantainya yang normal atau biasa ditetapkan garis pangkal normal, pada pantainya yang berliku-liku atau di depannya terdapat pulau, gugusan, dan deretan pulau ditempatkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Sedangkan pada pantai yang pulaunya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan garis pangkal kepulauan, ditetapkanlah garis pangkal kepulauan. Jadi ketiga macam garis pangkal itu ditetapkan secara berkombinasi. Itulah yang dimaksud dengan garis pangkal secara kombinasi. Selanjutnya ada titik dalam penentuan garis pangkal. Nah, titik dalam penentuan garis pangkal ini terdapat 6 cara penentuannya. Yang pertama ada karang, yang kedua ada mulut sungai, yang ketiga ada teluk berdasarkan pasal 10, yang keempat ada pelabuhan, yang kelima ada tempat berlabuh di tengah laut, yang keenam ada elevasi surut. Baik, saya akan membahas satu persatu. Nah, karang terdapat di dalam pasal 6, yang mana ia mengatakan bahwa pulau yang di depannya terdapat atol atau pulau yang di depannya terdapat karang, maka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorialnya itu adalah garis air rendah pada sisi laut atau sisi luar dari atol dan karang tersebut ke arah laut, sebagaimana ditujukan dengan simbol-simbol atau tanda-tanda yang jelas untuk maksud itu pada peta secara resmi dikeluarkan oleh negara pantai yang bersangkutan. Selanjutnya ada mulut karang. Mulut karang itu berdasarkan pasal 9. Pasal 9 menentukan bahwa jika sebuah sungai mengalir langsung ke laut, penentuan garis pangkalnya adalah suatu garis lurus yang melintasi mulut sungai yang ditetapkan dari titik-titik pada garis air rendah dari kedua tepi sungai tersebut. Nah, ketentuan ini tampaknya diadopsi langsung dari pasal 13 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Lebar laut teritorial ini diukur dari sisi luar garis pangkal ke arah laut. Bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus tersebut disebut dengan perairan pendalaman. Selanjutnya kita masuk ke teluk. Teluk ini berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2.
yang mana mengatakan pada pasal 1 menegaskan bahwa dalam pasal ini menegaskan yang dimaksud dengan teluk adalah teluk pada pantai dari suatu negara saja. Jadi tidak termasuk teluk yang dikelilingi oleh lebih dari satu negara yang berbatasan antara satu dan lainnya, baik dalam posisi berhadapan maupun berdampingan. Selanjutnya pada pasal 2, untuk tujuan konvensi sebuah teluk adalah suatu lekukan yang tanda-tandanya tampak jelas dan lekukannya itu berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya, sehingga menimbulkan bagian perairan yang tertutup dan yang berbentuknya lebih dari sekedar suatu lekukan atau lekungan pantai. Itu yang dimaksud dengan teluk berdasarkan pasal 10 ayat 1 dan 2. Yang keempat ada pelabuhan. Pelabuhan ini berdasarkan pasal 11 yang pada umumnya pada setiap pelabuhan dibangun instalasi-instalasi yang bersifat permanen yang menjorok ke laut. Instalasi semacam ini memang sengaja dibuat untuk kepentingan pelabuhan dan selalu tampak di atas permukaan laut pada waktu air laut sedang pasang surut. Yang selanjutnya ada tempat berlabuh di tengah laut berdasarkan pasal 12. Pada pasal 12, konvensi hanya menegaskan bahwa bangunan atau sarana seperti ini termasuk di dalam laut teritorial, akan tetapi karena letaknya jauh di luar pelabuhan, tentunya tidak dapat dipandang sebagai bagian dari pantai pelabuhan. Jadi, statusnya sama seperti instalasi lepas pantai atau pulau buatan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tegasnya bangunan atau sarana semacam ini tidak dapat ditetapkan sebagai titik atau titik-titik dalam penarikan garis pangkal lurusnya atau garis pangkal kepulauannya. Namun, meskipun tidak dapat ditegaskan di sini, negara pantai yang bersangkutan dapat menetapkan zona keselamatan dalam radius tidak melebihi dari 500 meter di sekelilingnya. Nah, yang terakhir ada elevasi surut. Elevasi surut ini berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Elevasi surut ini menurut pasal 13 ayat 1 konvensi mengatakan suatu daratan yang berbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh dan berada di atas permukaan air laut pada waktu air laut surut, tetapi berada di bawah permukaan air laut pada waktu air laut pasang. Masih terdapat pada pasal 13 ayat 1 apabila suatu elevasi surut seluruhnya atau sebagian dari daratan utama induk atau suatu pulau, garis air surut rendah pada elevasi surut tersebut dapat ditetapkan sebagai atau titik suatu tertentu. Nah, pada pasal 13 ayat 2, pada pasal 13 ayat 2 yang menyatakan apabila suatu elevasi surut seluruhnya berada pada suatu jarak yang melebihi dari lebar laut teritorial yang diukur dari daratan utama atau induk dari suatu pulau, maka elevasi surut semacam itu tidak mempunyai laut teritorial sendiri. Itulah penjelasan dari titik penentu garis pangkal yang ada karang, muluk sungai, teluk, pelabuhan, tempat berlabuh di tengah laut, dan elevasi. Selanjutnya ada garis batas laut teritorial antara dua negara atau lebih, yang mana dia menyatakan pasal 15 konvensi pertama-tama menegaskan tentang tidak diperbolehkannya salah satu atau kedua pihak untuk menetapkan batas luar dari laut teritorial melebihi garis tengah. Garis tengah yang dimaksud di sini adalah garis yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana laut teritorial masing-masing negara itu diukur. Sebagai salah satu contohnya, dari hak histori itu adalah nelayan-nelayan dari salah satu pihak sudah secara turun-temurun dan terus-menerus tanpa putus dari generasi ke generasi menangkap ikan dan sumber daya hayati lainnya di area perairan tersebut, serta diawasi dan dilindungi oleh angkatan perangnya, atau di kawasan laut tersebut salah satu negara tersebut telah menempatkan angkatan lautnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, menggunakan laut tersebut sebagai pengolahan sumber daya alamnya, atau tidak pernah diprotes atau tetangga dari negaranya itu tidak pernah merasa keberatan. Demikian
Dengan kata lain, negara mitra bahkan juga negara-negara tetangga sekelilingnya sama sekali tidak pernah mempermasalahkan atau menerima fakta itu sebagai suatu yang sudah demikian adanya. Sedangkan keadaan-keadaan yang khusus lainnya, misalnya situasi geografis dari daratan atau pulau-pulau di depan pantai kedua negara saling bersilangan sehingga menyulitkan untuk menerapkan garis tengah dalam penentuan garis batas laut teritorial. Nah, selanjutnya ada zona tambahan. Zona tambahan berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2, konvensi secara umum menyatakan zona tambahan adalah suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya itu adalah 24 mil yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Nah, pada zona tambahan ini pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama mencegah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi yang dilakukan dalam suatu wilayah laut teritorial. Yang kedua, menghukum para pelaku pelanggaran yang telah melanggar ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan tadi. Nah, ada 3 perbedaan konvensi tentang laut teritorial dengan zona laut tambahan mengenai lebar maupun konvensi yang telah ditetapkan. Yang pertama ada lebar maksimumnya hukum laut. Maksimumnya adalah 24 mil laut, sedangkan Konvensi Laut Jenewa pada tahun 1958 mengatakan 12 mil laut. Diperlebar lagi pada zona tambahan dari 12 mil menjadi 24 mil laut. Yang kedua, dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa, tepatnya pada pasal 24, yang mana hanya terdapat kata regulation, sedangkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB itu ditambah lagi kata laws. Jadi pada PBB itu adanya kata regulation dan laws. Lalu yang ketiga, adanya garis tambahan antara dua negara yang berbatasan baik dalam posisi berhadapan maupun berdampingan. Itulah tadi 3 materi utama yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.